Salam harmoni. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi dengan NIM 25290610002. Lanjut lagi pada filsafat pendidikan, kita akan membahas tujuan pendidikan yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bahwa pendidikan adalah proses belajar atau rekonstruksi pengalaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, definisi ini saya ambil menurut Ki Hajar Dewantara, John Dewey, dan juga Aristoteles. Dari definisi tersebut, pendidikan tidak hanya didapatkan dari sekolah, tapi sekolah merupakan salah satu wadah atau institusi formal tempat pendidikan diselenggarakan secara sistematis dan terukur, apalagi didukung dengan adanya kurikulum. Meski saat ini banyak sarjana yang menganggur, kewajiban sekolah tetap penting, karena pendidikan formal dan ijazah tetap menjadi syarat utama untuk sebagian besar pekerjaan, khususnya di sektor formal. Nah, fakta bahwa ada sarjana yang menganggur bukan berarti pendidikan sekolah itu tidak berguna, tapi ada yang salah nih dari penafsiran kita terhadap tujuan pendidikan. Menurut kamu, apa sih tujuan pendidikan yang sebenarnya? Apakah hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau hanya sekedar formalitas? Mari kita bahas bersama-sama tujuan pendidikan agar kamu tahu apa tujuan pendidikan yang sebenarnya. Menurut Power tahun 1982, tujuan pendidikan ini dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama, tujuan yang bersifat inspirasional. Yang kedua, tujuan yang bersifat analitikal. Yang ketiga, tujuan yang bersifat preskriptif. Dan yang keempat, yaitu tujuan yang bersifat investigatif. Kita akan bahas menggunakan dua pendekatan, yaitu studi teoritis dan studi praktis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tujuan pendidikan yang bersifat inspirasional. Nah, tujuan ini melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita luhur, yang nantinya ini bisa dijadikan visi jangka panjang untuk pendidikan kita. Contohnya itu seperti pembentukan karakter atau pengembangan potensi manusia yang seutuhnya. Pendidikan yang inspirasional atau inspiratif mendorong siswa untuk berkembang secara utuh, sehingga siswa di sini tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijaksana. Nah, bijaksana di sini memiliki arti siswa itu memiliki nilai moral, estetika, dan sosial yang baik. Implementasi yang sudah dilaksanakan di sekolah, yaitu sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti etika, empati, dan kolaborasi. Nah, ini diperkuat dengan adanya program bimbingan konseling yang dapat membantu siswa untuk menemukan minat, bakat, dan makna hidup mereka yang sesungguhnya. Selain itu, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari proses pembentukan karakter dan minat siswa. Sehingga, lulusan yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki tujuan hidup yang jelas sesuai minat bakatnya. Yang kedua, kita bahas tujuan yang bersifat analitikal. Nah, menurut Power tahun 1982, jadi tujuan yang bersifat analitikal itu fokusnya adalah to discover and interpret meaning in educational discourse and practice. Yang mana maknanya ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan teori pendidikan. Nah, jadi di sini para pendidik, pembuat kebijakan, ataupun orang tua harus secara rutin terlibat dalam dialog yang mendalam tentang makna di balik praktik pendidikan. Misalnya nih, alih-alih hanya berfokus pada lulusan yang berkualitas, jadi diskusinya harus menggali apa kriteria yang sebenarnya membuat seseorang itu dikatakan lulusan berkualitas, jadi dari berbagai sudut pandang. Sehingga nanti akan menghasilkan kurikulum
yang lebih transparan dan relevan karena didasarkan pada pemahaman bersama. Lanjut, yang ketiga yaitu tujuan yang bersifat preskriptif. Nah, tujuan ini memandu proses pendidikan yang harus dijalankan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ini mirip dengan kerangka pendidikan. Jadi preskriptif ini dibutuhkan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Kurikulum, asesmen nasional, dan capaian pembelajaran memberi kerangka kerja yang jelas. Namun, jika kurikulum, asesmen nasional, ataupun capaian pembelajaran ini terlalu ketat, preskriptif ini bisa menekan fleksibilitas guru dan mengurangi ruang inovasi siswa untuk berkembang. Maka dari itu, guru di sini dapat melakukan atau menerapkan inovasi pembelajaran dengan pendekatan deep learning, namun tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya dan mencapai kebahagiaan ataupun keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, yang keempat, tujuan yang bersifat investigatif. Berarti kita melakukan investigasi. Nah, investigasi yang dilakukan di sini adalah mengevaluasi dan merefleksi lewat penelitian dan pengumpulan data empiris. Investigasi ini penting untuk menilai apakah visi besar pendidikan ini benar-benar dijalankan atau tidak. Melalui penelitian, kita bisa menemukan kelemahan implementasi kurikulum dan dapat memperbaikinya dengan melakukan refleksi. Implementasi yang sudah kita laksanakan sebagai guru di sekolah, yaitu, tebak, apa yuk? Ya, betul. Saat ini kita sedang mengisi suling jar. Suling jar ini memberikan informasi empiris tentang lingkungan belajar. Selain itu, kita juga sebagai guru mengisi pengelolaan kinerja di sistem atau platform ruang guru GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi pengelolaan kinerja di platform ruang guru GTK ini adalah alat yang dirancang untuk mencatat kinerja guru secara spesifik, termasuk implementasi modul ajar dan praktik baik. Jadi, data-data ini tidak hanya digunakan sebagai penilaian, tetapi juga sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait pendidikan kita. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya dinilai dari satu parameter saja, melainkan tujuan itu merupakan sebuah proses kompleks yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, membentuk manusia yang berkarakter dan bermoral. Kita sudah belajar dari tujuan yang bersifat inspirasional. Yang kedua, memastikan kita untuk memahami esensi dari setiap aspek pendidikan. Itu diambil dari tujuan yang bersifat analitikal. Yang ketiga, menerapkan metode dan kebijakan yang efektif untuk kemajuan masyarakat. Dilihat dari tujuan yang bersifat preskriptif. Dan yang keempat, terus beradaptasi dan memperbaiki diri berdasarkan bukti dan data. Dilihat berdasarkan tujuan yang bersifat investigatif. Jadi, ketika kita melihat fenomena lulusan yang menganggur, itu bukanlah kegagalan dari individu tersebut, melainkan kegagalan dari sistem pendidikan dalam mengintegrasikan keempat tujuan pendidikan ini. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berintegritas, beretika, dan memiliki tujuan hidup yang bermakna. Sama seperti kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya.